Bisnis pemirsa, untuk mengejar penerimaan pajak tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan beragam upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Untuk memperluas wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak berharap kerjasama dari Bank Indonesia dan OJK. Ditjen Pajak kini semakin gencar mengincar wajib pajak dan para pengemplang pajak. Salah satunya dengan menelusuri transaksi keuangan. Kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan integrasi data Ditjen Pajak, PPATK, dan Bea Cukai, serta perbankan menjadi angin segar bagi para petugas pajak mengejar wajib pajak. Ditjen Pajak juga mengungkap bahwa pemerintah bersama Ditjen Pajak sudah mengantisipasi potensi gagalnya Undang-Undang Tax Amnesty di DPR dengan menyiapkan instrumen baru yang juga dapat menambah pundi pendapatan negara lewat jalur pajak. Tahun ini penerimaan pajak dipatok sebesar Rp1.360 triliun dengan kontribusi terbesar dari pajak penghasilan sebesar Rp757,1 triliun. Target masalah bukan ke depannya gimana? Nggak ada tax amnesty, apa sih Pak yang akan dilakukan Pak untuk? Oh, saya sudah punya. Saya sudah punya. Berhenti Pak sebentar saja Ya, Pak. Apa Pak? Supaya gampang ya. Instrumen apa Pak? Instrumen apa yang disiapkan pemerintah kalau tax amnesty tidak full gitu? Pajak itu cuma ada 3, pembinaan, penelitian, sama pengawasan. Ya udah itu yang kita maksimalkan. Nyantai aja. Dielaborasi lagi Pak. International Monetary Fund atau IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,9% pada tahun ini. Meski terlihat pesimistis, namun angka ini dianggap sangat realistis. Upaya pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar mencapai target 5,3% diapresiasi oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan hingga 6,75% adalah salah satunya. Namun hal ini belum akan mengubah prediksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016. I think for the minute we are comfortable with our projection for 2016 at 4.9%, just shy of 5%. We think this will be supported in the first half of the year by continued fiscal stimulus, and we are hopeful that in the second half of the year, as confidence in the government's new Nawacita strategy. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9% yang ditetapkan oleh IMF adalah yang paling pesimistis dibandingkan Bank Dunia sebesar 5,1%. Meski terlihat pesimistis, namun ekonom Yunika Atmajaya, A. Prasetyantoko menilai angka yang diberikan IMF adalah yang paling masuk akal. Jadi memang seperti biasanya IMF itu cenderung pesimis ketika memberikan proyeksi tentang pertumbuhan ekonomi baik itu secara global maupun domestik Indonesia. Tapi nampaknya kali ini justru itulah yang terjadi gitu. Jadi melihat situasi baik secara global maupun domestik, nampaknya proyeksi IMF yang cenderung pesimistik itu yang realistis gitu. Jadi mungkin kita harus mengakui bahwa Amnesty. Dari Jakarta, Clementia Michelle, Muhammad Irfan, Metro TV. Penyerangan teroris di Brussel, Belgia